Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Raihan dengan NIM 1905120404 dari Prodi S1 Teknik Informatika 2019B. Ya, kali ini kita akan melakukan dua praktikum, yaitu web server dan juga DNS server. Untuk yang pertama, kita melakukan praktikum web server terlebih dahulu, ya, dengan tujuan dari praktikum web server ini adalah memahami fungsi web server dan cara kerjanya, terus memahami HTML atau Hypertext Markup Language, dan mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Terus untuk dasar teori, pengertian dari web server ini adalah web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tangkapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Ya, untuk cara kerjanya sendiri adalah seperti ini. Di sebelah kiri ini ada web server dan juga sebelah kanan ada browser. Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan pada web server. Jadi intinya di sini adalah dari browser nanti ini akan request untuk ke server jika dari browsernya ini sendiri meminta untuk request ke web servernya ini tersebut. Terus dari web server ini tersebut nanti akan merespon apa yang telah di request oleh oleh browser dengan HTTP response. Jadi keduanya ini nanti akan saling menghubungkan antara HTTP request dan HTTP response. Ya, kita lanjut ke percobaan. Di skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, ada routing dynamic crypt, dan juga jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikutnya. Ini ada di bawah ini ada subnetting dan juga ada routing dynamic, terus ada DHCP di sebelah kanan yang terhubung dengan server dan juga web server di atasnya juga. Langkah percobaan, kita buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, dan laptop dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43434341. Jadi ya, kita buat skemanya terlebih dahulu untuk jaringan seperti gambar di atas. Mari kita coba. Ya, nanti bakal seperti ini. Kita buat seperti ini. Jadi adalah gabungan dari subnetting, terus ada routing dynamic, dan juga DHCP yang di atas jaringan wireless. Ya, ini sudah kita sambungkan dengan PC1, ada PC2, PC3, PC4, 5, 6. Terus ada juga laptop dan smartphone. Di situ ada DHCP server. Kita pastikan terlebih dahulu dari masing-masing. Dari PC1 kita komen terlebih dahulu ping 434343.1. Ya, sudah masuk.
juga untuk PC4 ping 43434341 ya, masuk juga. Lanjut ke di bagian laptop, kita juga cek di command promptnya juga ping 43434341 ya, masuk juga untuk di laptop. Bagian laptop sudah masuk juga. Untuk smartphone kita cek juga apakah sudah tersambung ya, ping 43434341 ya, tersambung juga. Kita close dulu, kita kembali lagi, terus kita nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut ya. Ini nanti kita edit HTTP nya, index HTML. Kita on kan, jangan lupa kita on kan, terus kita import file name nya, ini kita edit. Terus ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti ini, kita edit ya. Terus pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http 43434341. Jika berhasil maka tampil seperti gambar itu. Kita buka web browsernya, kita buka di URL http 434343.1. ya, berhasil tampilannya seperti ini, sesuai sudah kita masukkan tadi. Kita buka di laptop, sama 434343.1. berhasil juga. Ya, selanjutnya akan kita lanjutkan di praktikum DNS server. Ya, kita lanjutkan praktikum di DNS server. Dengan tujuan dari praktikum ini adalah memahami fungsi DNS, terus memahami cara kerja DNS, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, terus apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. Ya, jadi untuk DNS ini akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami.
misalkan ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0142 ke dalam address, maka kita tidak perlu mengetikkan hal tersebut. Ya, untuk fungsi dari DNS, dari penjelasan apa itu DNS, maka meminta dari fungsi DNS ini ada meminta fungsi IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya, terus meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ya, setelah itu berikut ini adalah root level domain dan juga top level domain. Untuk ini bagian dari root level domain dan top level domain tersebut. Ada dot untuk bagian teratasnya, terus di bawahnya ada com, org, net, dan juga uk. Nah, ini untuk di Indonesia mungkin ini .id mungkin ya, di Indonesia. Terus dan seterusnya itu ada Wikipedia dan lain-lainnya. Terus untuk percobaan skenario, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Jadi kita tetap pada web server yang sebelumnya. Untuk FTP nya nanti menyusul di tugas selanjutnya. Jadi kita buatkan seperti web server, terus kita lakukan percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC 1, 4, laptop dan smartphone dapat terhubung dengan DNS server 33.33.33.1. Untuk web servernya 43.43.43.1 dan FTP servernya 43.43.43.2. Nanti akan kita sambungkan sesuai dengan DNS server, web server, dan juga FTP servernya. Ya, kita buat terlebih dahulu seperti ini. Seperti tadi kita sudah membuat, kita sesuaikan, terus kita cek di bagian PC1, kita ping dulu 33.33.33.1 sudah masuk. PC4 kita ping juga 33.33.33.1 sudah masuk juga. Untuk laptop juga kita cek 33.33.33.1 kita ping, ya sudah masuk juga. Untuk smartphone kita ping juga. Ya, sudah berhasil. Terus kita aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Gambarnya seperti ini. Kita tambahkan pada DNS, pada service ini kita tambahkan DNS server. Di DNS servernya kita tambahkan seperti ini sesuai dengan gambar.
server, kita masuk ke DNS, kita on kan DNS service-nya, terus kita masukkan dari namanya, terus address-nya, terus type recordnya kita masukkan, kita add, terus kita save. Nah, sudah seperti ini sesuai dengan gambar. Jarkom.com menggunakan 4343431, mailku.com 43434, dan www.jarkom.com, siname dan jarkom.com. Terus kita lanjut ke bagian 3. Pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Jadi kita masukkan ns lookup ke PC1 dan juga laptop. ns lookup di PC1 jarkom.com, ya, sudah masuk benar sesuai dengan servernya juga, addressnya sama, name-nya sama, addressnya sama. Access-nya juga sama. Pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarkom.com atau www.jarkom.com. Jika berhasil akan seperti ini. Kita coba pada PC1, kita buka web browser, buka jarkom.com, ya, berhasil. Pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. Jadi kita masukkan ns lookup ftp jarkom.com. Berhasil juga sesuai, linknya, addressnya juga sama. Kita coba di laptop juga kita coba di laptop sama juga, sudah bisa. Name-nya juga benar, addressnya juga sudah benar sesuai. Terus buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut: ftp.jarkom.com. Kita masukkan koneksinya ftp.jarkom.com.
ftp.jarkom.com. Sesuai juga ya. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.